Kiranya Tuhan kita mendapatkan pujian yang terbesar karena kebenaran yang Dia genapi melebihi daripada kebenaran kita. Kalau mau menerangkan tentang kebenaran, akan kebenaran diri sendiri, mengapa begitu penting? Karena kita takut untuk ditegur orang. Seperti kita takut untuk bertanggung jawab. Kalau permasalahan kita serahkan kepada orang lain, maka aku akan dibenarkan. Atau tidak ada kesalahan menyalahkan diri sendiri, tapi kalau kita sesungguhnya mencerminkan diri sendiri, akan merasa semua itu juga adalah kita juga sendiri. Bagaimana cara kita mengungkapkannya? Ada kalanya kita berkata, bukan aku. Kita juga sering mendengarkan, setiap perkataan orang juga kita sering mendengarkan, bukan begitu. Sesungguhnya terus-menerus untuk membela diri. Yaitu cara kita untuk melindungi kita sendiri dengan kata-kata yang demikian, kata yang kebiasaan. Sepertinya kadang kita putus sering salah paham. Jadi pertama kali yang kita katakan yaitu bukan. Adalah ada kalanya dalam percakapan kita, kata yang pertama kali kita ucapkan bukan begitu. Yaitu apapun di pihak itu mengatakan apapun, kita tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita menggunakan ABC itu sangat sulit. Kalau si A mengatakan si B terus untuk membela diri, dan reaksinya kedua akan berkata bukan demikian. Terus apa yang dipikirkan sendiri dikeluarkan, dikatakan. Jadi adakah yang didengar? Sesungguhnya tidak ada. Jadi mengapa kalau ABC itu sangat sulit? Karena tidak mendengar sesama dan menolak akan penerangan sebelah pihak dan menolak dan ingin sekali menetapkan bahwa kesalahan itu bukan pada diriku sendiri. Kamu yang salah, aku yang benar. Jadi kita seringkali akan menggunakan, ada reaksi dengan demikian atau dengan cara yang demikian, dengan sehingga hubungan kita dengan sesama juga demikian. Hari ini kita melihat kitab Roma juga sangat baik. Mengatakan bahwa orang Yahudi menganggap dirinya benar sendiri sehingga tidak bisa menjalankan hukum Taurat dan diteruskan bagi orang lain. Jadi tidak pada memenuhi syarat, merasa diri benar sendiri. Tapi adakah Tuhan merasa tidak terima? Tapi Tuhan memberikan Yesus Kristus untuk menutupi kebenaran kita sendiri, melikupi kita merasa benar sendiri. Kita juga ada seperti kebiasaan seperti orang Yahudi. Bagaimana baptisan dengan bangsa lain? Yaitu dengan dibaptis, yaitu dengan cara pengungkapan, yaitu tidak peduli kamu benar atau tidak, yaitu dengan menggunakan keinginan sendiri melakukan. Orang Yahudi ada ikatan dengan hukum Taurat, sesungguhnya mereka tidak sanggup melakukannya. Bangsa lain bisa juga ada ikatan, sesungguhnya
orang juga ada karena bangsa asing melakukan menurut keinginannya sendiri, kebenarannya sendiri. Itu sesungguhnya itu tidak benar. Bagaimana sifat dari Tuhan? Yaitu mengutuskan Yesus. Kebenarannya mengambil alih kebenaran kita. Hari ini kita melihat kitab Roma pasal 13, Pastor Hokit yang menyampaikannya. Kalau kita mengatakan tentang kebenaran Kristus, sesuatu yang sangat aneh, karena Yesus tidak mendirikan kebenaran. Kebenarannya yaitu untuk menggenapi kebenaran orang lain. Ia tidak peduli bagaimana tanggapan orang terhadap dirinya, dan juga tidak membela diri, dan juga tidak membela diri karena kebenaran itulah yang memberikan kebenaran bagi kita. Sehingga satu cara pikir yang bertolak belakang, karena kita sendiri takut kalau orang mengatakan kita tidak benar. Sesungguhnya yang tidak terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan yaitu untuk membenarkan orang-orang. Karena bagi siapa yang percaya menerima keselamatan ini dan kita dibenarkan, kebenaran Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Jadi kita sangat bersyukur karena Pastor Joshua 3 mingguan menerangkan tentang dibenarkan karena iman ini, dengan dijelaskan dan menjelaskan kitab Roma ini dengan jelas. Di pasal 11 itu permulaan yang baru, karena Yesus telah membenarkan kita, dan jadi kamu dan aku juga dibenarkan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk berdebat. Aku tidak ada yang menyalahkan, karena kita juga di sini karena Yesus ingin membukakan kebenaran ini seperti apel yang diberikan kepada kita, yaitu kasih Tuhan. Jadi jangan lagi berdebat kamu benar atau tidak, karena di dalam kebenaran Yesus Kristus yang telah digenapinya, karena kita semua telah dibenarkan. Kalau kita merasa sendiri adalah orang benar, maka kita tidak perlu akan keselamatan Tuhan, keselamatan dari Yesus. Pada saat kita berkata, aku dan kamu memerlukan keselamatan ini, berikat pinggang pada Kristus, yaitu dengan arti mengaku bahwa saya tidak ada yang bisa dikatakan, tidak ada yang bisa untuk didebatkan, karena kita adalah semuanya di dalam Kristus. Jadi bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kalau aku merasa dibenarkan oleh orang lain, itu adalah salah. Seperti kalau kamu mengaku dosa, aku mengampuninya. Sesungguhnya dengan demikian kita ada di dalam pohon tentang yang baik dan jahat. Kita akan merasa kita seperti orang yang lihai pada saat kamu menyakitkan aku. Kalau kita masih berpikir atau berbuat demikian, kita tidak lagi di dalam kebenaran Kristus. Dan juga ini tidak lagi melakukan di dalam hukum Taurat, tetapi kita mempunyai hidup di dalam Kristus. Jadi kita tidak usah mengemis untuk mendapatkan hidup dibenarkan karena iman. Karena kita tahu telah mendapatkan bagian dalam Kristus, kita hidup di dalamnya, maka karena kita percaya akan Dia, kita dibenarkan. Kita tidak ada satupun yang kita sombongkan.
kita juga orang Yahudi, kita juga orang bangsa lain, dan juga kita kehilangan akan kemuliaan Tuhan. Jadi kita selalu hidup dalam murka Allah, tetapi Yesus Kristus yang melindungi kita. Yesus Kristus memperbaharui kita, sehingga tentang kebenaran kita mendapatkan yang baru, bukan menurut kebenaran saya sendiri, tetapi menurut kebenaran dari Kristus yang menuntun jalan hidup saya. Di dalam kita tidak ada yang benar. Jadi saudara semua, kalau kita demikian untuk memahaminya di pasal 12, mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, kita tidak seorang pun yang benar. Dikatakan persembahannya hidup yang berkenan bagi Allah. Ini secara alami. Di ayat 12, pengajaran tentang dibenarkan karena iman dijadikan menjadi dibenarkan karena iman dalam kelakuan. Kalau kita merasa kalau tubuh kita kalau tidak baik, kita tidak mau, maka kita tidak bisa menjadi satu tubuh. Di dalam Kristus kita dalam satu tubuh, atau di dalam tubuh ada kalanya adakah kita berbuat salah? Sesungguhnya ada. Maka kita harus terus untuk selalu mempersembahkan diri kita. Bukan satu kali persembahan, tetapi terus menerus. Ini atau kunci satu persembahan. Tetapi ini untuk terus kita untuk mempersembahkan diri, sehingga kita tahu akan ketidakbenaran kita. Sampai di pasal 13, aku merasa kunci dari ayat ini yaitu di ayat 14, yaitu kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran Tuhan, sebagai pelengkapan senjata terang. Jadi saya tema hari ini yaitu kenakan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang, bukan menggunakan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri atau atas penerimaan orang lain di sini, tetapi kita kenakan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 1 di sini saya membagikan 3 subtema, yaitu kenakan Yesus Kristus untuk taat kepada pemerintah. Di sini Yesus Kristus menjelaskan sangat jelas, karena Yesus Kristus juga mati di bawah tangan Pilatus, di bawah pemerintahan Roma. Tuduhan terhadap dia, apakah itu benar? Kesalahannya harus disalibkan, dan juga tertulis di situ Raja Yahudi. Inilah Raja Yahudi. Ini adalah tuduhan yang salah, tetapi Yesus taat pada pemerintahan Roma. Bahkan karena ketaatannya ini dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Jadi di Alkitab ini mengajarkan kita untuk kenakan Tuhan Yesus Kristus untuk taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah belum tentu pemerintah itu benar. Ada yang dikerjakan, ada kalanya juga salah. Dan siapa yang menulis surat ini, kitab ini, yaitu surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma, gereja di Roma, yaitu juga orang Yahudi.
sebelum dia menusuk juga Yesus Kristus pernah di Kasaria pada saat dia diadili. Di situ juga mengadakan naik banding terhadap para pejabatnya di situ untuk bertemu dengan Kaisar Roma. Pada saat itu Kaisar Roma yang ingin ditemukan, mereka ia adalah kaisar yang membakar akan di kota Roma yang menindas orang Kristen, yaitu Niko. Paulus ingin bertemu dengan Kaisar Roma masa itu waktu dia di Kasaria, waktu dia diadili, yaitu satu kaisar yang sangat jahat dan juga tidak baik. Sebelumnya di sebelumnya itu adalah Claudius. Dan Kaisar Roma itu dia juga di situ menyelesaikan akan segala hubungan antar keluarga dan juga yang memerintah masa itu, dan membawa para Claudius membawa sesungguhnya masa itu Kekaisaran Roma sangatlah kacau, karena maka Paulus menulis surat kepada gereja di Roma agar setiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atas, dan di dalam peraturan hukum dia terus untuk bertemu dengan Kaisar Roma. Jadi dia menghormati akan utus Kaisar Roma yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada Kaisar Roma masa itu, pada waktu dia menjadi raja, dia juga mengambil istri orang dan membunuh suami orang dan mengambil istrinya sehingga dia naik menjadi raja. Sesungguhnya orang demikian penuh dengan cara dia menjadi raja itu penuh dengan penumpahan darah. Dan juga orang yang hanya memuaskan keinginannya sendiri. Dan juga di istananya juga mengadakan pernikahan antara lesbian dan setuju, dan juga secara umum sungguh yang menjijikkan, tetapi dia melakukan demikian.
Jadi pada saat Paulus mengatakan laki-laki bersama laki-laki di kitab Roma antara 1 2, mungkin yang dimaksudkan yaitu kaisar pada masa itu. Jadi semua orang pada tahu. Karena mungkin dia juga jadi itu secara terang-terangan, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Jadi pada saat melakukan salah yang dia merasa tidak ada masalah, jadi dia selalu memuaskan keinginannya sendiri tanpa sembunyi-sembunyian. Jadi Paulus menuliskan kitab 13 karena raja yang atasnya demikian. Jadi kita sebagai orang Kristus yang mengenakan Tuhan, perlengkapan Yesus, perlengkapan senjata Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak bisa untuk menerima. Jadi ini satu yang bukan mudah. Untuk taat kepada pemerintah itu satu yang tidak mudah, walaupun dikatakan bagaimanapun pemerintah itu jika ia berbuat jahat pun kita harus taat. Mengajar pada gereja di Roma masa itu. Jadi Yesus Kristus juga dia taat di bawah pemerintahan Pilatus. Jadi dikatakan barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi bagi sebagian orang merasa sulit. Jadi kita ingin sekali untuk mendapatkan pembelaan atau membela diri. Pemerintah ya demikian, bagaimana saya harus terima. Tetapi Paulus menyarankan mengajar untuk tetap taat. Lelo. Paulus tidak membenarkan diri sendiri. Dia juga akhirnya juga taat akan pemerintah. Taat kepada pemerintah karena dia itu adalah berasal dari Allah. Jadi perbuatanlah yang baik, maka kita akan memperoleh pujian daripadanya. Kita bisa melihat dengan sedih akan kebaikannya daripada melihat yang kekacauan. Pemerintah yang berotoritas maka akan membawakan masyarakat yang tentram. Kita harus bahwa mereka adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dan juga berasal Tuhan dan juga ditentukan oleh Tuhan. Di ayat keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, dan juga Tuhan memakai pemerintah untuk memelihara masyarakat ini. Dikatakan juga di pemerintahan Roma punya kedudukan yang tinggi.
Paulus mengajak kita jangan untuk membela diri sendiri, dan juga jangan membalas dengan berbuat jahat, tetapi dengan kebaikan Tuhan. Karena tidak ada satupun raja di Roma yang baik. Kebanyakan mereka ada 60% tuh mati karena dibunuh. Jadi kalau raja yang tidak sesuai dengan yang melakukan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan mereka. Ada raja Roma, ada yang dipotong tangannya, ada yang dijerat mati, ada yang ada yang dilempar dengan batu sampai mati. Jadi kebanyakan raja di Roma mereka tidak ada banyak yang mati secara alami. Kita tahu raja di Roma bernama punya caranya sendiri, dan juga sesungguhnya mereka punya peraturan sendiri-sendiri. Di seluruh Australia belum ada seperti damai, sejahtera, sehingga Injil dengan cepat disebarkan dari Samaria sampai di Turki, terus sampai di mereka lewat melintasi juga Roma. Jadi kita jangan cuma melihat bagaimana raja mereka itu seenaknya saja, sebab mereka juga raja punya caranya sendiri dan juga punya ketetapannya sendiri, punya politiknya sendiri. Jadi kita harus taat. Lagi pula yang punya otoritas bukan hanya dengan satu cara, tetapi dikatakannya itu tentang pemerintahan yang dipakai Tuhan. Jadi dikatakan juga ini untuk kebaikanmu. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Dan juga di sini diulangi kembali, pemerintahan adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Paulus juga menggunakan ini untuk ingin bertemu dengan kaisar dan juga untuk taat. Sebab itu kita perlu untuk menaklukkan diri, bukan karena kemurkaan Allah, tetapi karena suara hati kita. Dan di masalah yang ke-6, bagaimana kita terhadap pemerintah, yaitu dengan membayar pajak. Yesus Kristus adakah membayar pajak? Ya, Anda pada saat dia melintas satu di situ ada yang bertanya, apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar? Yesus menyuruh Petrus untuk mengambil koin yang dari mulut kan, dan melihat gambarnya itu. Jadi kita haruslah membayar pajak yang menjadi miliknya kaisar, haruslah kita kembalikan, kita bayar kepada kaisar.
Pemerintah adalah yang ditetapkan dari Allah. Jadi yang harus mendapatkan haruslah diberikan. Jadi yang berhak untuk menerima ya menerima pajak, yang berhak menerima cukai juga harus cukai kepada yang berhak menerima cukai. Di pemerintah Hong Kong juga demikian, ada orang karena bisnisnya dia mendapatkan laba yang banyak tetapi tidak membayar pajak. Saya tidak bisa terpikir bagaimana dia lewat internet bisa bisnis sampai 3 miliaran yuan. Dia tidak membayar pajak, jadi dia harus benar-benar membaca kitab Roma, yaitu pajak kepada yang berhak menerima pajak, yang cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini di dalam Kristus. Taat kepada pemerintah. Ini bukan aku dan kamu sekali lahir sudah bisa. Kamu dan aku pada saat kita lahir sudah merasa benar diri, tetapi kita di dalam Kristus kita dibenarkan. Di dalam Kristus kita taat pada pemimpin, pemerintah, baik dalam pemerintahan atau ketetapannya. Yesus Kristus juga taat kepada pemerintah. Yaitu kasih dalam kegenapan hukum Taurat untuk selanjutnya. Pada saat kita merasa benar sendiri, kita tidak ada yang kita bela karena kita merasa benar sendiri. Kita berfokus kepada kita sendiri, tetapi kasih Kristus untuk banyak orang, yaitu bukan untuk diri sendiri, tetapi di sini kita juga harus lebih banyak berjalankan sebagai kasihnya Kristus agar orang dapat merasakan kasih Kristus. Kadang terhadap hukum Taurat kita banyak sekali keinginan seperti kadang ada kalanya pikir kasih lebih besar daripada anugerah lebih besar daripada hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang membuat kita tahu akan dosa. Karena ada hukum Taurat, jadi kita kehilangan akan kemuliaan Allah, tetapi Tuhan Yesus yang memulihkan sehingga kita dibenarkan karena iman, sehingga kita mendapatkan kebenaran. Tapi kasih karunia itu bukan berasal dari hukum Taurat. Seperti orang Yahudi mereka harus di gunung, waktu mereka di Gunung Sinai pada saat Tuhan mengadakan perjanjian. Ini sesungguhnya karena terlebih dahulu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Allah. Perjanjian ini yang diberikan kepada orang Israel pada saat mereka keluar daripada Mesir. Pada masa itu belum ada hukum Taurat, tetapi itu sudah ada kasih karunia. Sesudah mereka sampai di Gunung Sinai baru ada hukum Taurat, yaitu untuk mengajar, membimbing mereka, bukan untuk menekan mereka.
Hukum Taurat yaitu menuntun bagaimana berjalan dalam kasih karunia. Hukum Taurat yaitu jalan yang baik untuk dilakukan, untuk menuntun orang Israel bagaimana berjalan, yaitu 10 perintah inilah. Pada saat kamu bisa berjalan dalam ini, maka kamu pun akan masuk dalam jalan yang kekal. Tetapi orang Yahudi sangatlah takut setelah beratusan tahun melakukan hukum Taurat, merasa sangat terikat. Tetapi orang Yahudi pada masa itu, orang Israel belum tahu akan hukum Taurat. Tapi mereka hanyalah seperti cambukan saja. Seperti mereka dicambuk sampai kulitnya luka, harus bekerja keras terus. Seperti mereka seperti hamba, seperti budak. Mereka tidak tahu bahwa diri sendiri begitu dihormati, orang yang dihormati. Setelah maka diberikan hukum Taurat, mereka bisa memilih di dalam Tuhan, bisa bermilih dalam berjalan dalam kasih Tuhan, dalam 10 perintah Tuhan, untuk menggenapi kebenaran kita. Tetapi ini bukan, di tempat ini bukan menerangkan tentang hukum Taurat, tetapi menerangkan akan kasih Kristus. Jadi janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi di sini barang siapa yang mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi dikatakan di sini banyak yang belum bisa memenuhinya, karena maka di sini dikatakan berhutang. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Kita mengasihi, kita tidak cukup kita mengasihi orang punya syarat, dan juga saling ada perhitungan, dan juga ingin seperti istri saya mengatakan pada waktu kami menikah, berkata siang malam aku selalu mengejar-ngejar dia. Ini tidak benar, itu tidak benar. Ya, saya seperti orang yang melakukan hukum, seperti aku memang orang yang tidak punya kasih. Pada saat di pelataran menikah mengatakan saya mencintaimu, tetapi sesungguhnya saya tidak seperti itu. Yaitu kasih yaitu kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Dan memberi orang tahu, seperti hari Sabat itu lebih penting. Jangan hanya untuk, dengan demikian setiap waktu bisa menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan terhadap sesamanya. Dan setelah itu juga menerangkan tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita harus mengasihi orang lain seperti Kristus yang mengasihi kita. Kita harus mengasihi sampai kita mengasihi seperti tidak cukup, dan kita terus seperti dikejar-kejar dan harus memberikan pengorbanan. Kasih yang demikian yaitu seperti kasih yang dalam hukum Taurat, tetapi kasih seperti Kristus yaitu kasih
kadang-kalanya di situ mereka Yesus bagaimana menyembuhkan orang lain, mengasihi orang lain. Setiap tindakannya menunjukkan akan kasih, dan setiap perbuatannya yaitu peduli akan orang lain dan terhadap orang lain. Itu adalah kasih Kristus. Dan di sub yang ketiga, kenakan Kristus sebagai persenjataan terang. Di situ menggunakan tentang siang hari, malam hari, menerangkan hidup dalam yang dibenarkan. Dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir pagi, alam sudah mau berbunyi, Kristus akan datang. Dikatakan di sini hari sudah jauh malam, yaitu waktu yang tidur, waktu nyenyaknya, tetapi sudah hampir siang, yaitu untuk menanggalkan perbuatan kegelapan, yaitu melepaskan segala kelakuan kita yang gelap, dengan melepaskan pakaian-pakaian kegelapan kita dengan menggunakan perlengkapan senjata terang Allah, seperti kita memakai baju. Seperti kalau kita ingat, kalau ada baju yang harus kita pakai kerah tinggi tetapi di sini mengatakan perlengkapan senjata terang. Kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Di bawahnya masih dikatakan ada 4 macam 3. Jangan pesta pora dan kemabukan, dan jangan percabulan dan hawa nafsu, dan jangan perselisihan dan iri hati. Semua ini dilakukan dalam kegelapan. Tidak ada seorang yang pada siang hari yang melakukan percabulan atau hawa. Mungkin ada juga orang yang demikian, tetapi orang yang melakukan demikian, mereka kebanyakan melakukannya di kegelapan, di tempat yang gelap. Sesungguhnya mereka tidak tahu waktu. Lagi pula perselisihan dan iri hati. Ini tidak bisa dikatakan, tetapi dengan perbuatan dilakukan. Pada saat ingat Ahong, sangat lucu. Saya iri hati, seharusnya putri saya tidak tahu. Padahal semua orang juga tahu. Kita ada kalanya juga bisa pilih kasih. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, jangan menyangka bahwa setiap orang tidak tahu dan di dalam kegelapan, karena kita telah berjalan pada siang. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, seperti kita mengenakan pakaian kebenaran dari Kristus, bukan kebenaran dari Hokit. Kebenaran dari Hokit tidak ada yang disombongkan. Tapi sekarang saya mengenakan akan Yesus Kristus. Kebenaran dari Yesus Kristus yaitu kebenaran terhadap orang lain, bukan diri sendiri. Bukan memberitahukan pada orang lain bahwa saya berapa lihai akan hukum Taurat, tetapi kebenaran Kristus yaitu menghormati pemerintah, walaupun dalam masyarakat Roma begitu sulit, tetapi taat tunduk akan
pemerintah yang berasal dari Allah dan yang ditetapkan oleh Allah. Kita mohon Tuhan untuk memberi kita punya hati yang taat. Di gereja kita ada juga kadang aneh. Bagi mereka juga merasa aneh di sini mengapa sering mengatakan tentang otoritas. Tetapi di sini bukan memaksa orang untuk taat kepada Kristus, tetapi haruslah kita kenakan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dia taat kepada Kaisar Roma, demikian juga Paulus. Kita berjalan dalam terang. Kita mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. 係耶穌，我感謝你，主啊，我哋去感謝你。主啊，你喺2000多年前咧，你降生喺呢個世界上，而且咧為我哋去受死，為我哋嘅罪嚟去受死， Tuhan 使 Yesus 我哋 kami 得稱 bersyukur 為 dan terima 使 kasih 我哋得 karena 稱為 kasih-Mu Tuhan 主啊， Engkau 今天 telah 咧，我哋係用心靈誠實 Engkau 地去 telah 敬拜你。主啊，我 mati 哋今 bagi 天咧嚟到你 kami 嘅面 untuk 前， menebus dosa 主啊，我哋 kami. 嚟到你嘅面前， Tuhan kami 主啊， datang 我 di 哋只期待咧 hadapan-Mu 同你面對面。主啊，你有我哋心 agar 裏 kami 面，我 bisa 哋再 ketemu 次思 denganmu 想， muka 主你點 dengan 樣去 muka. 為我哋犧牲？主你點樣 Kami 咧將 bisa 我哋一個嘅 merenungkan 罪人 bagaimana 變 Engkau 成一個嘅 mengorbankan 義人。 dirimu bagi 我哋好 kami. 冇咧？我哋一齊嚟去進入靈裏面，我哋咧 Segera 去自由 semua 嘅 masuk 敬 kita 拜。 masuk dalam doa kita.
會得稱 bersyukur 頌 dan 嘅， terima 直到 kasih 永遠嘅名，我哋感謝讚美 sampai 你。 selamanya. 弟兄姊妹，我哋一齊喺我哋嘅位嗰度話，我哋要開聲讚美神，因為有 Saudara 基督 semua 耶穌 kita 披戴咗 bersyukur 我哋所有嘅罪， memuji 叫我 Tuhan 哋可以 karena 得以潔 Tuhan 淨。 Yesus 我哋就嚟開聲 telah 讚美呢一位主， memberikan 因為有耶穌 mengenakan 基督，我哋 kebenarannya 就有呢一個 kepada 復活嘅生命，而且我哋罪可以得着赦免。 sehingga kita mengadakan ada hubungan yang baik, ada hubungan dengan Tuhan dan dosa kita pun diampuni. 主，我哋多謝我哋讚美我哋嘅神， Bapa kami 神啊， bersyukur 因 dan 着你咧 berterima 為我哋 kasih 咧捨身誠意， Engkau 所以我 telah 哋嘅生命 berkorban 能夠 bagi 披 kami 戴基督喺我哋 sehingga 生命 kami 裏邊， bisa 有着 kenakan 你呢份咧嘅慈愛同埋公 perlengkapan 義。 senjata 神，我哋讚美我哋多謝你，以我哋生命 kami 能夠可以 kenakan 咧 Tuhan 脫 Yesus 離分 sendiri 辨善惡樹嘅權勢啊！我哋知道我哋嘅生命係一 sehingga 無 kami 可 lepas 誇 dari 㗎， maut 我哋嘅生命咧唔係咧 dan 比任 hidup 何人 kami 咧係更好更義啊！一切都 bukan 係因為你 untuk 嘅恩 lebih 典啊！ lebih 神，我哋 baik 多謝 lebih 我哋 benar 讚美 lagi 你啊！ tetapi Tuhan karena ada kebenaran dari 讚美 Engkau 你， Tuhan 因 Yesus 為 kami 有你 berterima 聖經 kasih 裏邊嘅話，你嚟到世上。 Engkau datang di dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Lewat hukum Taurat, Roh Kudus menerangi kami. Ada kalanya kita juga merasa benar sendiri baik kepada orang rumah kita, otoritas kita. Kita menggunakan ukuran kita sendiri sehingga kita menentukan akan tentang yang baik dan yang jahat terhadap orang lain. Kita gunakan waktu agar Tuhan untuk menerangi kita. Adakah Roh Kudus apa yang diterangi Roh Kudus bagi kita di hari ini? Di dalam kita penuh dengan kejahatan, kita melawan otoritas kita, kepala keluarga kita, orang tua kita, ketua sel kita, atau bos kita. Kita sering merasakan mereka melakukan banyak yang tidak benar. Di dalam hati kita penuh dengan desah-desus. Dan bagaimana yang dilakukan terhadap kita, kita merasa tidak benar, atau terhadap ketua sel kita menetapkan akan kebenaran kita sendiri. Kita sesungguhnya tidak memenuhi syarat, kita tidak memenuhi seperti kasih yang di dalam Tuhan. Kita mohon, kita mengaku apa yang di dalam kita. Roh Kudus, terima kasih Engkau mengingatkan kami, Tuhan, terhadap orang lain. Tuhan, kami tegar hati dan kami terus-menerus berputar di dalam keadaan yang demikian. Kami terus menolak, kami terus bertolak belakang akan daripada otoritas kami. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Roh Kudus, kami berterima kasih. Terima kasih akan terang-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Terangilah kami dalam hidup kami sehingga kami bisa melihat terhadap kasih Bapa. Kami kurang percaya dan juga kami menganggap setiap pemerintah itu bukan dari-Mu, tetapi di Alkitab Engkau telah menerangkan dengan jelas
bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal darimu dan ditetapkan olehmu. Di dalam kami penuh dengan menggerutu. Sesungguhnya ini adalah karena kami tidak percaya akan Engkau, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Sesungguhnya seharusnya kami percaya akan ketetapan darimu dalam kuasa-Mu. Seharusnya kami percaya, Tuhan, Engkau melihat, Engkau menjaga, Engkau adalah yang adil, Engkau adalah kebenaran. Di dalam-Mu ya Tuhan, segala sesuatunya adalah di dalam-Mu. Tuhan, mohon Engkau menolong kami, mata kami fokus akan Engkau, sehingga kami melihat setiap pemerintah, setiap otoritas itu berasal darimu, dan sehingga kami bisa percaya, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segalanya. Tuhan, tolonglah kami percaya akan Engkau. Tambahkanlah kepercayaan kami terhadap Engkau, sehingga kami pun tahu segala sesuatunya ada di tangan-Mu. Tidak ada satu pun yang setiap masalah itu tidak di luar rencana-Mu. Tuhan, kami percaya, Tuhan, agar kami pun percaya akan otoritas kami, sehingga hidup kami pun dihidupkan oleh-Mu, dan kami punya hidup untuk taat akan Engkau, taat akan Engkau, percaya akan kasih-Mu. Roh Tuhan Yesus, ampunilah kami menurut neraca kami, menurut pengukur kami terhadap diri kami sendiri dan juga terhadap orang lain. Tuhan, tolonglah kami agar kami terhadap setiap orang, agar hati kami bisa berlapang dada, karena kami ada karena ini juga karena dari anugerah-Mu. Tuhan, keluarlah kami dari Adam kami yang lama ini, pikiran dan hati kami, dengan kasih-Mu, agar kami bisa menerima sesama, sehingga semua yang ada bersama kami dapat merasakan kasih dari Yesus Kristus sebagai hidup kami, sebagai jalur kebenaran. Setiap pelayanan kami timbul dari kasih-Mu, Tuhan, agar kami bisa melepaskan kami yang mudah sekali untuk mengukur orang lain. Lepaskanlah semuanya ini, Yesus Kristus. Kami terima kasih Engkau memberikan kami memperlihatkan kepada kami kembali akan rasa benar sendiri kami. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan, agar kami bisa menerima, Tuhan, Engkau adalah kasih, Allah itu kasih, sehingga kami bisa mengerti, Tuhan, juga pemimpin yang Engkau berikan kepada kami itu adalah berasal dari-Mu, sehingga kami bisa tak tunduk, kami bisa hormat ke atas otoritas yang Kau berikan kami di atas bumi ini, Tuhan. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tuhan, tolonglah kami, buanglah segala kegelapan kami, buanglah segala akan kemabukan kami, pecah bulan kami,
segala hawa nafsu kami, perselisihan kami, iri hati kami Tuhan. Buanglah segala ini dalam hidup kami Tuhan. Dan segala kegelapan dalam hidup kami keluar dari hidup kami. Kita, saudara semua, mari kita berdoa. Baik kita mau segala kemabukan, percabulan, perselisihan itu keluar dari hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami perlu akan terang Engkau. Perlu akan terang Engkau menerangi hidup kami. Buang segala kebodohan, kegelapan kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan, kami mau ya Tuhan. Kami rela ya Tuhan, Roh Kudus untuk lebih lagi membuka kami. Di dalam Engkau kami sungguh rendah Tuhan. Kami mau Tuhan agar segala satu kesombongan kami, kepalsuan kami Tuhan, bahkan segala perselisihan dan iri hati kami serahkan kepadamu. Mohon Roh Kudus, pada saat kami berbuka, kami berkata kami rela, kami bisa lebih banyak lagi Tuhan, terang-Mu menerangi kami, sehingga terang-Mu sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Engkau berfirman, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang. Tuhan, hanya Engkaulah kebenaran. Tuhan, ambillah segala pembelokan di dalam hidup kami karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu kami dibenarkan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku akan kesalahan, akan dosa kami. Roh Kudus, Engkau hadir di antara kami. Roh Kudus, mohon Engkau hadir di antara kami agar kebenaran dari Yesus Kristus. Yesus, Engkau datang di antara kami. Kebenaran dari-Mu berikanlah kepada kami, saudara semua. Kita gunakan langkah profetik. Di saat ini kita ngambil satu tindakan profetik. Kalau kamu yaitu melepaskan jaketmu atau pakaian, kalau kamu tidak menggunakan jaket, kamu berdoa di dalam rohmu, aku lepaskan segala kegelapan, kebodohan di dalam hidupku. Pada saat kita melepaskan Jumat ini Tuhan, kami melepaskan akan kegelapan yang dalam hidup, kesalahan kami. Kami melepaskan segala ketegaran kami, Adam kami yang lama, yang mengadakan Tuhan Yesus, kami mengenakan Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kami mau kehidupan dari-Mu. Yesus, bagaimana Engkau taat, bagaimana Engkau merendahkan diri, bagaimana Engkau dengan perbuatan untuk menghidupkan kasih. Kami juga mau. Saudara semua, di dalam roh kita kenakan akan Kristus, Yesus Kristus. Kita gunakan, kita dalam roh kita gunakan jubah yang baru, yaitu jubah Yesus Kristus. Kita memakai jubah yang dikenakan oleh Yesus Kristus. Yesus, kami merangkul akan kasih-Mu, merangkul akan kebaikan dari-Mu, menyangkul akan terang-Mu, sehingga kami hidup, mempunyai kehidupan seperti Engkau. Tolonglah kami, baik sebagai orang, kami bisa menghidupkan seperti Yesus Kristus sendiri, sebagai anak terang.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau ada di antara kami. Saudara semua, mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Selalu mengenakan Yesus Kristus. Pada saat kamu berbuat demikian, maka engkau bisa taat kepada otoritasmu, sehingga engkau bukan karena takut akan dihukum, tetapi engkau sesungguhnya mengerti pada saat kamu taat kepada otoritasmu, pemerintahanmu, ya itu adalah berasal dari Allah. Sama seperti pada saat engkau taat kepada pemerintah, otoritasmu, kamu taat kepada Allah. Dan juga kamu tahu di situ agar kamu sendiri beroleh kepujian dan juga demi untuk kebaikanmu sendiri, dan juga untuk agar kamu mengerti bahwa mereka adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan. Kamu terus dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat kamu menulis tanganmu di tangan kirimu, Tuhan Yesus sebagai perlengkapan sejahtera. Pada saat kamu melihat di tanganmu, kamu akan melihat akan kasih Tuhan. Pada saat kamu melihat tangan kirimu, kamu melihat akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menggunakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terangmu pada saat, karena dunia ini semakin gelap, pada saat kamu melihat tanganmu sendiri, kamu akan mengingatkan kamu sendiri bahwa kamu kenakan akan yang dikenakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga mengingatkan kamu tidak untuk jangan berpesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, dan menjadikan pada saat kamu menggunakan tanganmu sendiri, kamu akan melihat kasih dan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam hari ini, dimanapun engkau berada, dengan mengandalkan Roh Kudus, engkau mengenakan perlengkapan senjata terang Yesus Kristus ada di tanganmu, di dalammu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati kita sampai di sini.